Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Apa kabar semuanya anak-anakku? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dilindungi, dalam keadaan naungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kepada beliau hendaknya kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelumnya kita sudah mempelajari hadis tentang sifat pemurah dan juga sudah mempelajari definisi apa itu sifat pemurah dan sifat kikir. Dan hari ini kita melanjutkan materi kita, yaitu menjauhi sifat kikir dalam hadis Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah tentang menjauhi sifat kikir. Mari kita simak dan kita baca bersama-sama hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah wattaqu suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Yang artinya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhati-hatilah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat, dan berhati-hatilah kalian terhadap sifat kikir, karena kekikiran itu yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kekikiran itulah mendorong mereka menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan. Untuk lebih mempermudah dalam menerjemah hadis ini, mari kita lihat satu persatu dengan singkat mufradat ataupun kosakatanya. Yang pertama, ittaqu. Apa arti ittaqu? Artinya takutlah, atau berhati-hatilah, atau hindarilah, itu artinya. Yang kedua, az-zulmu, kezaliman. Apa itu kezaliman? Penyimpangan, melewati batas, itu disebut dengan kezaliman. Yang selanjutnya, as-suhu, kekikiran yang sangat-sangat pelit, betul orang, sangat-sangat kikir. Hamalahum, mendorong mereka, menjadi penyebab perbuatan mereka. Safaku dima'ahum, menumpah darah mereka. Istahallu maharimahum, artinya menghalalkan yang haram. Kita lanjutkan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah tentang menjauhi sifat kikir. Ya, kita perhatikan dengan seksama. Hadis ini saya penggal menjadi dua kalimat untuk mempermudah memahami hadis ini. Yang pertama, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Berhati-hatilah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Jadi kita harus menjauhi kezaliman ini, karena zalim ini nanti membuat kita kegelapan di hari kiamat nanti.
Apa itu zalim? Zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim ini termasuk perilaku yang tercela. Kezaliman hanya membahayakan diri sendiri bahkan orang lain, baik di dunia dan di akhirat. Bahkan perbuatan zalim ini akan menjadi kegelapan bagi pelakunya di hari kiamat nanti. Rasulullah SAW menekankan kepada umatnya agar menjauhi perbuatan zalim. Bagaimana cara menjauhinya? Dengan cara melatih, dengan cara membina diri kita dengan sifat yang terpuji, yang disenangi orang, sifat pemurah, berbagi. Kemudian hadis selanjutnya, wattaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Dan berhati-hatilah kalian terhadap sifat kikir, karena kekikiran itulah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kekikiran itu mendorong mereka tumpah darah dan menghalalkan kehormatan. Apa maksudnya? Jadi hadis ini selain perilaku zalim, hadis ini juga melarang untuk memiliki sifat kikir, karena sifat kikir adalah salah satu karakter orang munafik. Padahal Islam mengajarkan pengikutnya untuk siap berkorban dan kebaikan bersama. Hadis ini menjelaskan ada kalimat asyuhu. Apa itu artinya? Merupakan kikir yang disertai dengan sifat tamak. Sangat-sangat kikir tadi artinya kan. Disertai pula dengan sifat tamak, sifat rakus yang ada pada diri orang lain. Sifat kikir ini seperti inilah yang menyebabkan perampasan terhadap harta-harta orang lain. Bahkan sifat ini dapat mengakibatkan pertumpahan darah dan menghalalkan segala cara. Jadi bagaimana kita menjauhi sifat kikir ini? Yang pertama, kita introspeksi diri agar sifat zalim dan kikir tidak ada dalam diri kita. Sebagai umat Islam, sebaiknya harus berhati-hati terhadap sifat zalim dan kikir. Jika ternyata kedua sifat itu terdapat dalam diri kita, maka segera menggantinya dengan yang mengembangkan akhlak terpuji, seperti sifat pemurah, mudah berbagi, bersedekah dan infak. Yang kedua, melatih diri dengan berbuat kebaikan sehingga meningkatkan kualitas diri kita. Biasakan diri kalian ini untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain, dari hal yang sekecil apapun itu, mulai dari mendoakan kebaikan untuk orang lain, senyuman kepada orang lain, berbagi ilmu, berbagi tenaga, harta, dan lain sebagainya. Tidak harus harta yang kita bagikan, bisa jadi ide-ide yang baik ataupun membantu orang lain dengan tenaga. Itu juga sifat yang harus kita miliki. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat rakus. Sifat kikir dapat menumbuhkan kerakusan sehingga seorang memilih untuk melakukan korupsi, padahal korupsi ini merupakan perbuatan yang merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Bahkan korupsi dapat merusak kebahagiaan diri sendiri dan untuk orang lain. Jadi kita harus menjauhi sifat kikir ini dan tumbuhkan rasa sifat pemurah yang ada pada diri kita. Adapun kesimpulannya dari penjelasan tadi, yang pertama, setiap muslim harus melatih diri agar memiliki akhlak yang baik seperti pemurah, berbagi, bersedekah, infak dan lain-lain. Kemudian serta menjauhkan diri dari akhlak yang buruk. Seperti tadi, seperti zalim terhadap orang lain dan kikir ataupun pelit terhadap orang lain. Karena zalim
Nabi Muhammad SAW sangat menjauhkan diri dari perilaku yang zalim, karena perilaku zalim sangat berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan materi yang singkat ini dapat dipahami dan membawa keberkahan bagi kita dan manfaat bagi kita semua. Kita semua dijauhkan dari sifat kikir dan menumbuhkan sifat pemurah. Amin ya rabbal alamin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.